Setelah membahas pendahuluan mengenai perencanaan pajak PPh pasal 21, selanjutnya adalah perencanaan pajak pihak yang dipotong. Pihak yang dipotong dalam hal ini yaitu penerima penghasilan. Kemudian wajib pajak PPh pasal 21 yaitu pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun, kemudian bukan pegawai, tapi tentu syaratnya adalah dia mantan pegawai yang mendapatkan penghasilan. Kemudian yang keempat yaitu anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Karena jika dia itu berada di perusahaan yang sama, maka namanya adalah pegawai, bukan lagi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Berikutnya mantan pegawai. Tentu mantan pegawai yang juga dia itu mendapatkan penghasilan. Kemudian yang keenam adalah peserta kegiatan. Jadi peserta kegiatan itu misalkan dia mendapatkan contohnya uang transport, terus apa lagi, hadiah, dan lain sebagainya. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu perencanaan pajak sebagai pihak yang dipotong, atau sebagai penerima penghasilan, atau sebagai pegawai. Mudahnya seperti itu. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah memiliki nomor pokok wajib pajak, ya, memiliki NPWP. Untuk NPWP ini ada update bahwa mulai tahun 2022 ini KTP itu akan otomatis menjadi NPWP dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu NPWP? NPWP itu digunakan sebagai identitas wajib pajak. Kemudian NPWP juga dia sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi di sini ada beberapa fungsi dari NPWP. Yang pertama sebagai identitas wajib pajak. Yang kedua untuk menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak. Dan yang ketiga adalah pengawasan administrasi perpajakan yang tentu dilakukan oleh Fiskus. Nah, bagi kita pemegang NPWP pribadi, maka ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu pelaporan SPT. Jadi yang namanya pelaporan SPT itu pasti digunakan bagi orang yang memiliki NPWP. Minimalnya itu setahun sekali. Untuk mendapatkannya, kalau dulu kita tinggal mendatangi
KPP ya. Ini dulu. Sekarang bisa online, bahkan kalau ada aturan yang baru itu bisa tinggal mengkonversi saja ya dari KTP menjadi NPWP. Kemudian dampak dari tidak memiliki NPWP ada sanksi ya. Ada pidana, paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda. Nah, meskipun sekarang memiliki kebijakan KTP pasti memiliki NPWP, namun bagi yang belum memiliki NPWP itu harus memperhatikan hal ini karena saat ini masih dalam masa peralihan KTP menjadi NPWP, sehingga masih ada sanksi bagi wajib pajak. Jadi ini harus berhati-hati. Kemudian ada lagi resiko-resiko yang akan didapatkan apabila tidak memiliki NPWP. Yang pertama, dia akan mendapatkan tagihan pajak yang lebih tinggi, yaitu sebesar 20%. Di sini ada kutipan Undang-Undang PPH yang menyatakan hal tersebut. Kemudian di sini ada contoh. Ada Tuan Rijal, dia sudah menikah dengan memiliki 2 anak, gajinya 15 juta, ada tunjangan transport 5%, tunjangan keluarga 3%, premi 2%, untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2,5%. Kemudian ada juga dana pensiun senilai 3,5%, namun untuk dana pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan itu bukan penambah penghasilan karena dia bukan dikategorikan sebagai penghasilan alias bukan objek. Kemudian bagi Tuan Rijalnya sendiri, dia membayar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar 4% dan iuran pensiun 2%. Berikut adalah perhitungannya sebagai review juga. Gaji, tunjangan, premi itu dijumlahkan. Ini adalah penghasilan. Kemudian biaya jabatan ini maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Kemudian selanjutnya adalah menghitung PPh 21 terutang, di sini 60 juta kali 5%. Jadi ini aturan lapisan pertama 60 juta ini berdasarkan peraturan terbaru ya, Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Nah, ini keliru, harusnya bukan sebulan tapi setahun ya. Jadi ini posisi kalau Tuan Rijal punya NPWP, dia membayar 11.150.000 dalam setahun. Ini harusnya sebulan ya. Atau 929.166. Tetapi karena Tuan Rijal tidak memiliki NPWP, maka perhitungannya itu menjadi bertambah menjadi 12.780.000 setahun atau 1.065.000. Jadi tentu dengan memiliki NPWP itu lebih menguntungkan. Seperti itu.